HPP-nya itu 8.900 itu dijual 9.000. Masalah ya itu nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ya ini bisnis biasa antara BUMN dan kemudian pabrik gula swasta. Dia jual misalnya ke 9.000. Apa hubungannya sama Tom Lembong? Itu kan bisnis biasa. Memang nggak ada hubungannya kalau dikatakan hitungan-hitungan. Tapi itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengatakan kerugian negara. Lalu apa hubungannya sama dengan Tom Lembong? Kan Tom Lembong memberi kebijakan untuk impor itu. Oke, Prof, tidak ada kaitan lagi dengan ekspor impor saya katakan. Yang ada kaitannya adalah itu kelebihan bayar. Disitulah kan yang namanya unsur itu kan harus komprehensif. Itu sebab akibat Pak, karena import maka terjadi pajak dan yang lainnya. Kita bicara unsur-unsur. Ya unsurnya utama kan unsur kerugian negaranya yang itu. Unsur utama juga ada Pak. Nah ini yang saya pegang bahwa nggak dipakai lagi dalam putusan hukum itu. Dalam putusan hakim. Gayus dan Bung Refli, mungkin kita tidak masuk ke teknis karena meskipun kita masih ingin mendapat kejelasan dari pertimbangan hakim dan vonis kenapa bisa seperti itu. Tapi Bung Refli, Anda memberikan ruang nggak kepada para hakim yang dilaporkan? Seperti yang tadi Anda katakan, mungkin mereka nggak bodoh. Dan mungkin mereka juga bukan mau menghukum, tapi ya mereka memang dapat tekanan untuk meluluskan pesanan tertentu. Jadi nggak ada daya juga. Saya kalau mau jujur ya begitulah kasus-kasus yang aneh itu. Jadi ini kan persoalan terbesar adalah bagaimana kekuasaan yudikatif kita ini tidak benar-benar independen, baik karena ada tekanan kekuasaan maupun tekanan mafia peradilan. Karena begini, karena selama ini kita hanya menyalahkan aparat penegak hukum tanpa memberikan ruang bahwa mereka juga berada dalam posisi yang tidak bisa menolak ketika diperintahkan sesuatu. Gini, ada dua ya jawabannya. Anda nggak usah jadi hakim dah kalau Anda penakut. Satu, karena itu sumpahnya dunia dan akhirat. Makanya, itu kan. Tapi yang kedua, saya mau toleransi, ya kan? Kita harus berbicara atas kacamata hakim. Ya. Jangan jadi hakim kan, mereka sudah jadi hakim. Saya mau tanya sama Prof. Gayus, kita perlu nggak memberikan ruang juga pada aparat penegak hukum yang mereka juga mereka mau sebenarnya menjalankan tugas mereka secara profesional, tapi memang ada keputusan-keputusan politik atau perintah-perintah politik yang mereka tidak bisa abaikan begitu saja. Perbaikan dunia peradilan berulang-ulang sama si Hakim Agung 2014. Saya usulkan memang ada perombakan di Mahkamah Agung dan jajar di bawahnya. Bahkan saya mengatakan dievaluasi hakim-hakimnya yang masih baik dipertahankan, yang jelek dibuang. Tapi pertanyaan saya tentang bagaimana mendapat tekanan dari atas. Ini tekanan politik. Siapapun pejabat manapun pasti dari rezim manapun pasti. Saya tadi menjawab hukum. Ya. Ketika Zarub Rikar itu terima digerebek gitu dan kemudian ada 1 triliun, saya mengatakan harusnya di shutdown Mahkamah Agung oleh Presiden Prabowo. Itu berlebihan lah. Oh no, tidak berlebihan. Karena kalau kita ingin memperbaiki dunia hukum secara fundamental, harus ada langkah-langkah revolusioner. Kalau langkah-langkahnya instrumental seperti ini, itu nggak akan bisa ada perbaikan. Cuman masalahnya adalah apakah kita memiliki pemimpin yang betul-betul benevolent, pemimpin yang baik? Itu persoalannya. Ini akan kita bahas kemudian karena apakah abolisi untuk Pak Tom Lembong, amnesti untuk Pak Hasto akan jadi presiden dalam penegakan hukum?